Kali ini kita akan membahas mengenai sistem katrol ya, di mana sistem katrol dapat dibagi menjadi dua kategori secara umum. Ada katrol tetap yang biasanya pusatnya dihubungkan dengan logam atau dengan tali kepada sesuatu yang fix, yang tetap ya, bisa langit-langit, tembok, atau lantai. Tapi ada katrol yang bisa bergerak. Nah, biasanya nih kalau kita lihat katrol tetap ini kan dihubungkan dengan tali ya. Lalu talinya itu bisa bergerak, lalu mengitari katrol ini, katrol tetap. Tapi katrol ini ketika talinya ini bergerak naik ya, dari A ke A aksen, katrol ini akan turun ke bawah. Nah, saya pakai di sini ada pusat katrolnya B ya, menjadi B aksen. Jadi ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Tujuan kita adalah mencari hubungan bagaimana relasi perpindahan A ke A aksen dengan berapa jauh B pindah ke B aksen. Karena nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan sistem katrol seperti ini, kita perlu tahu relasinya. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu kondisi awal ini ya. Kondisi yang pertama, yang pasti panjang talinya tidak berubah, yaitu apa? Yaitu A ke C, panjang tali ini AC, ditambah lengkungan CD, ini lengkungan CD simbolnya kayak begini ya, ditambah DE, ditambah lengkungan EF, ditambah FG, ditambah G ke O, nih semuanya sama dengan L, dan L ini angka, konstan. Begitu ini pindah ke atas, ke A aksen, lalu katrol bergeraknya turun dari B ke B aksen, panjang talinya juga nggak berubah. Maka dalam kondisi yang kedua ini, kalau saya juga buat persamaannya, saya akan dapatkan L juga, ya panjang tali juga, itu sama dengan A aksen C ditambah lengkungan CD, tambah DE aksen, tambah lengkungan E aksen F, ditambah dari F aksen ke G, ditambah G ke O. Ya. Nah, perhatikan persamaan ini, kalau kita lakukan selisih ya, operasi pengurangan, maka saya akan dapatkan L kurang L itu 0. AC dikurang A aksen C, ini tetap ya ada ya. Nah, lengkungan CD sama lengkungan CD ini kan nggak berubah nih ya. Tuh, dari kondisi 1 ke kondisi 2 tetap. Nah, EF, meskipun ini turun ya, menjadi posisinya di E aksen F, tapi lengkungan ini kan nggak berubah. Makanya nanti lengkungan EF ini dikurangin dengan lengkungan E aksen F itu habis, nggak ada di sini lagi. Yang ada AC kurang A aksen C, DE dikurang DE aksen ya, lalu di sini FG dikurang F aksen G di sini. Nah, kita lihat AC kurang A aksen C apa? AC ini panjangnya ini, A aksen C ini dikurang ini, berarti pindahnya ini dari A ke A aksen ya kan, jarak ini kan berarti kan jarak pindahnya A ke A aksen. Saya sebut delta SA, perpindahan titik A. Nah, di sini yang kedua, DE dikurang DE aksen ini kan pendek nih dibandingkan dengan sesudahnya. Nah, saya coba balik ya. Saya mau jadikan DE aksen yang besar dikurang yang kecil. Maka di sini saya kasih kurung tapi muncul minus. Ini ubah bentuk aja ya. Jadi kalau minusnya saya kalikan masuk, minus kalikan DE aksen, ini minus DE aksen, minus kalikan minus DE plus DE. Jadi kayak difaktorkan keluar minus satunya. Ini juga sama ya. F aksen G ini ya dikurang FG. Tadinya kan FG dikurang F aksen G, kecil kurang besar. Saya mau besar kurang kecil. Makanya dengan cara yang sama dapat seperti ini. Nah, ini adalah delta SA tadi ya, saya tulis ulang. Perhatikan DE aksen kurang DE. DE aksen ini dikurang DE itu sama saja dengan F aksen G dikurang FG, itu sama ya. Nah, ini kurang ini adalah turunnya ini kan. Jarak ini dari titik ini ya, titik B ke B aksen. Itu adalah selisih antara DE aksen dengan DE. Makanya di sini turunnya titik B, delta SB. Ini juga sama, minus delta SB, ada minus di sini. Nah, di sini saya pindah ruaskan, saya kurangin dengan delta SA di sebelah kiri, kurangin dengan delta SA di sebelah kanan. Jadi ini habis ya, minus delta SA sama dengan minus 2 kali delta SB, kalikan min 1, kalikan min 1, dapat ini persamaannya. Jadi turunnya, naiknya titik A ya, naiknya titik A itu jaraknya itu 2 kali dari turunnya si katrol tetap. Perhatikan ya, di sini nanti titik B juga akan diikatkan pada tali, tapi yang penting teman-teman ingat bahwa tali yang mengitari katrol bergerak ini ya, tali yang mengitari katrol bergerak itu perpindahannya 2 kali tali yang nanti diikatkan pada pusat katrol bergerak. Jadi bedakan itu. Nah, sekali lagi, tali yang mengitari katrol bergerak ini ya, itu pindahnya 2 kali dengan titik B berpindah atau tali yang nanti diikatkan pada titik B ini atau pusat katrol bergerak. Oke. Nah, ada juga yang mencoba menggunakan cara lain, yaitu tidak
menjadikan ini ditukar gitu ya, tidak munculkan minus, maka akan dapat seperti ini. Ya. Jadi kalau tidak disesuaikan bentuknya, ya tetap sama, ini saya tuliskan ulang ya. Ya sudah, anggap saja ini delta SB, ini plus delta SB ya. Nah, ini kalau dirapikan jadinya delta SB minus 2 kali delta SB. Teman-teman gak usah bingung kalau ada buku teks yang menggunakan ini atau yang ini ya. Kalau menggunakan ini, yang penting apa? Ini minus ini cuma menandakan arah. Artinya, kalau A-nya naik ke atas, di sini B-nya itu dalam arah sumbu Y, dia turun. Hanya itu saja ya, minus itu artinya itu. Oke, ini kalau kita menggunakan kerangka acuan ke atas positif, ke bawah negatif ya. Kalau ini kita tidak melihat arah, yang penting adalah saya mau tahu berapa besar ya panjangnya, hubungan panjangnya perpindahan dari A ke A aksen dengan B ke B aksen. Jadi cuma lihat sekedar nilainya saja. Kalau ini betul-betul ingin lihat arahnya juga. Oke, sekarang kita melihat contoh yang lain ya. Saya akan memberikan satu contoh lain biar teman-teman kebayang ya seperti apa. Nah, misalkan ada case seperti ini ya. Nah, bagaimana hubungan ya antara balok C yang berpindah dengan balok D? Nah, perhatikan dulu mana yang katrol bergerak, mana yang katrol tetap. Ini katrol bergeraknya. Jadi kalau D ini turun, ya ini tali ini kan akan ke kanan, ini kan fix ya, ini diam, tidak bergerak. Nah, katrol ini kan akan ketarik ke kanan, berarti ini katrol bergerak. Nah, perhatikan bahwa ya katrol ini tali yang diikatkan pada pusat katrol bergerak. Jadi harus bedakan. Tali yang diikat pada pusat katrol bergerak sama tali yang mengitari katrol bergerak. Nah, tadi kita sudah dapat hubungannya kan? Jadi kalau kita analisis sekilas, kurang lebih akan dapat seperti ini. Jika balok C nih ya, kalau balok C pindahnya 4 meter, maka balok D itu akan turun 2 meter. Kok begitu? Ya karena sekali lagi perpindahan C itu 2 kalinya perpindahan D. Karena perpindahan tali yang mengitari katrol bergerak, ingat nih ucapan saya ya, tali yang mengitari katrol bergerak itu 2 kali perpindahan tali yang terhubung pada pusat katrol bergerak. Jadi analisisnya ini ya, katrol bergeraknya, tali yang di sini sama tali yang di sini. Nah, kalau delta S titik C ini berpindah itu 2 kalinya turunnya ini atau perpindahan titik ini ya, perpindahan titik D ini ya, perpindahan titik D ini kan sama perpindahan pusat ini ya, perpindahan titik D ini itu seperti ini. Maka kalau saya bagi dengan waktu, saya akan dapat kecepatan. Berarti kecepatan perpindahan balok C sama aja perpindahan turunnya balok D dikali 2. Kalau saya tahu percepatan ini ya, dibagi dengan waktu lagi ya, maka percepatan balok C ke kanan itu 2 kali percepatan balok D turun ya. Maka kita dapat hubungannya. Nah, hubungan ini penting nanti sebagai tambahan informasi kita untuk menganalisis hukum Newton. Oke, sampai di sini ya untuk hubungan antara katrol bergerak dengan katrol tetap. Salam semangat!